Oke, selamat datang semuanya. Gini deh, selama Ramadan kan kita seringnya mikirin mau buka puasa pakai apa, ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih soal urutannya? Ternyata ada satu rahasia kecil, simple banget, yang bisa mengubah total cara tubuh kita merespons makanan buka puasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Coba deh, ingat-ingat, pernah ngerasain ini nggak? Setelah seharian puasa, akhirnya azan maghrib. Tapi anehnya bukannya seger, malah jadi berat, ngantuk, lemes. Nah, yang sering disebut food coma atau kekenyangan ini ternyata bukan cuma itu loh. Ini tuh sinyal dari tubuh kita kalau ada sesuatu yang kurang pas di dalam. Dan ironisnya nih, ancaman ini sering banget tersembunyi di makanan-makanan yang paling kita kangenin. Coba bayangin deh, aroma gula yang wangi banget, atau gurihnya gorengan yang masih anget. Aduh, kenikmatan sesaat ini sayangnya bisa jadi beban tersembunyi buat tubuh kita. Nah, ini dia nih para tersangka utamanya. Makanan bersantan yang kental dan gurih itu, jeroan yang diolah jadi macem-macem masakan enak, plus aneka gorengan. Mereka ini kan kayak ikon di meja buka puasa ya. Tapi di baliknya ada kandungan lemak jenuh yang tinggi, pemicu utama kolesterol jahat naik. Mungkin kamu mikir, kan cuma selama bulan puasa aja, emang kenapa? Pertanyaan bagus. Jawabannya tuh ada di kondisi tubuh kita yang unik banget pas lagi buka puasa. Kondisi inilah yang bikin makanan-makanan tadi jadi jauh lebih berbahaya. Gini cara kerjanya. Setelah berjam-jam kosong, perut kita itu ibaratnya jadi kayak sponge super. Dia lagi siaga tinggi, siap menyerap apapun yang masuk pertama kali dengan efisien banget. Mau itu nutrisi atau yang lainnya. Seefisien apa sih penyerapannya? Nah, disinilah kuncinya. Penyerapan zat tertentu itu bisa meningkat drastis. Ingat ya, angka ini 3 kali lipat. Angka inilah pusat dari semua masalah yang lagi kita bahas. Betul banget, penelitian nunjukin kalau perut yang kosong itu bisa menyerap lemak jenuh sampai 3 kali lebih efisien. Jadi coba bayangin deh, pas buka puasa, gigitan pertama Anda itu gorengan atau kolak. Wah, lemak jenuhnya itu bukan cuma masuk, tapi langsung diserbu sama sistem pencernaan kita. Dan akhirnya membanjiri darah. Nah, ini dia nih momen krusial yang sering banget kita lewatin. Jadi, setiap kali azan berkumandang, kita sebenarnya dihadapkan pada pilihan simpel ini. Di sisi kiri ada makanan yang membebani tubuh kita. Di kanan, makanan yang justru ngasih nutrisi dan melindungi. Pilihannya ada di tangan kita setiap hari. Oke, sekarang kita udah tahu masalahnya. Tapi, tenang aja, solusinya ternyata jauh lebih gampang dari yang kita bayangin kok. Yuk, kita kenalan sama para pahlawan yang bisa melindungi meja buka puasa kita. Kuncinya cuma satu. Gigitan pertama. Jadi, sebelum menyentuh makanan utama yang berat, coba deh mulai dengan yang ringan. Bisa beberapa potong pepaya manis, alpukat seger, atau semangkuk sup hangat. Udah, itu aja. Sederhana banget kan? Tapi dampaknya, wah luar biasa. Tapi, kok bisa? Gimana ceritanya sepotong buah bisa jadi semacam tameng buat tubuh kita? Ini bukan sulap, ini sains yang keren banget. Yuk, kita intip apa yang terjadi di dalam perut kita. Jawabannya adalah serat. Mungkin kedengarannya nggak sekeren itu ya, tapi serat ini pahlawan tanpa tanda jasa di sistem pencernaan kita. Bayangin aja serat itu kayak satpam pinter yang ada di dalam perut kamu. Cara kerjanya jenius banget. Jadi langkah pertama kita makan buah. Serat di dalamnya bakal ngebentuk semacam jaring lembut di lambung. Terus langkah kedua, pas makanan berlemak masuk, jaring serat ini bakal nangkepin molekul lemak jahat. Dan yang terakhir, serat ini bakal ngebawa lemak jahat itu keluar dari tubuh sebelum sempat diserap. Mekanisme pertahanan yang alami dan simple banget kan? Jadi apa yang harus kita lakuin sekarang? Nggak usah nunggu lama-lama. Kebiasaan baru yang sehat ini bisa langsung kamu mulai nanti malam pas buka puasa. Ini bukan soal perubahan besar-besaran, tapi tentang satu langkah kecil yang cerdas. Dan yang penting banget buat diingat ya, ini tuh bukan soal larangan. Kita nggak bilang, kamu nggak boleh makan gulai atau rendang. Bukan, sama sekali bukan itu intinya. Ini semua tentang strategi. Jadi, dengan mempersenjatai perut kita dengan serat duluan, kita tetap bisa kok menikmati makanan favorit kita. Tapi, dengan cara yang jauh lebih cerdas dan aman. Kesehatan kita itu kan amanah ya, apalagi di bulan Ramadan. Jadi, pas azan nanti berkumandang, pilihan cerdas apa nih yang bakal jadi gigitan pertama kamu? Coba deh mulai malam ini. 1 buah, 1 perubahan kecil untuk kesehatan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak.